Pendakian Gunung Gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zana Kelana. Kali ini saya mau mengajak kalian untuk kembali melakukan pendakian menuju ke Gunung Gede via Putri. Pendakian kali ini dalam rangka halal bihalal yang diadakan oleh Traveling Bogor Adventure dan Credifox. Sebelum kalian menonton lebih lanjut, saya ingin meminta maaf terlebih dahulu karena pengunggahan videonya sangat terlambat karena ada suatu halangan yang tidak bisa saya jelaskan. Saya harap kalian bisa memakluminya walaupun videonya terkesan terlambat. Sedikit informasi buat kalian yang ingin mendaki Gunung Gede, bahwasanya Gunung Gede ini sudah menerapkan sistem booking online buat para pendaki yang hendak mendaki ke sini, yang bisa dilakukan di website resminya Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Untuk tarif booking online-nya sebesar Rp72.000 per orang di hari kerja dan Rp92.000 per orang di hari libur. Dan tarif itu belum termasuk biaya parkir dan biaya tempat beristirahat atau base camp. Untuk link websitenya seperti biasa saya sertakan di kolom deskripsi. Sementara buat kalian yang nggak mau ribet melakukan booking online untuk registrasi, kalian juga bisa meminta bantuan basecamp yang banyak tersebar di sekitar Gunung Putri ini dengan tarif Rp100-Rp150.000 tergantung basecamp yang kalian pilih. Sementara basecamp yang kami gunakan sekarang ini adalah basecamp Abeng. Tarif buat para pendaki di basecamp Abeng ini sebesar Rp100.000 per orang jika camping dan Rp75.000 per orang jika hanya tektok saja. Tarif itu sudah termasuk tempat istirahat, parkir kendaraan, dan juga simaksi. Buat kalian yang ingin kontak dari basecamp Abeng ini, kalian bisa cek kolom deskripsi. Oke teman-teman, jadi hari ini saya sedang berada di jalur pendakian Gunung Gede via Gunung Putri. Dan sebelah kanan saya ini ada Mang Arif. Hai. Dia ini adalah salah satu kru di trip kali ini. Jadi sekarang saya mau naik ke Gunung Gede via Putri dalam rangka halal bihalal yang Mang Arif ya. Ya betul. Halal bihalal yang diadakan sama Traveling Bogor. Dan Mang Arif ini salah satu krunya teman-teman. Mantap pokoknya. Ikuti terus keseruannya. Nah, mantap. Banyak hal yang menarik. Salah satunya road race. Nah, jadi acara halal bihalal kita kali ini bersama Traveling Bogor itu didukung penuh sama Credifox. Yang mana nanti di atas Credifox ini bakalan bagi-bagi door prize buat para peserta yang ikut serta dalam acara halal bihalal kali ini teman-teman. Jadi ikuti terus pendakian kita kali ini menuju ke Gunung Gede dalam acara halal bihalal bersama Traveling Bogor dan Credifox. Oke. Hai. Mantap. Allah, aing engkol. Perjalanan kami awali dengan menyusuri area perkebunan warga. Jalur di awal ini belum terlalu menanjak dan terkesan masih santai. Dan perlu kalian ketahui, dari base camp sampai pos ojek yang berada di sebelum pos 1, kalian bisa menggunakan jasa ojek dengan tarif Rp60.000 per orang sekali jalan. Jadi buat kalian yang malas berjalan kaki di awal pendakian ini, kalian bisa menggunakan jasa ojek saja. Kondisi vegetasi di awal-awal ini memang sangat terbuka. Sinar matahari bisa menyinari kami dengan bebas di sepanjang jalur. Beruntung kami memulai pendakian di waktu pagi ketika sinar mataharinya belum terlalu terasa terik. Jika kami kesiangan, mungkin panasnya sinar matahari di area ini akan sangat terasa. Artis kita guys, ini guys starnya ini. Siapa namanya? Naput. Oi. Semangat. Terus jadi duta loh.
Dari pos ojek kami kembali bergegas melanjutkan perjalanan menuju ke pos 1. Jalur yang harus kami hadapi untuk menuju pos 1 ini keadaannya sangat jauh berbeda dengan jalur yang kami lewati di awal-awal tadi. Kali ini kami mulai memasuki jalur dengan vegetasi rapat khas vegetasi hutan tropis. Selain itu, tingkat kemiringan serta tingkat keterjalan dari jalurnya juga mulai meningkat secara bersamaan. Pijakannya berupa tanah merah dengan taburan akar-akar yang menghiasi di atas permukaannya. Ya teman-teman, sekarang kita udah sampai di pos 1. Pos 1-nya ada di bawah. Mohon maaf saya dialogin di sini karena di bawah di pos 1 itu ramai banget dan berisik banget seperti biasa. Kalau nggak berisik ya bukan gunung gede teman-teman. Berisik dan ramai soalnya sekarang weekend. Untuk estimasi dari base camp saya tadi di bawah itu base campnya jauh banget, masih di area jalan aspal. Saya hitung dari sana sampai ke pos 1 ini estimasinya di 1,5 jam dengan jarak 2,6 km teman-teman. Untuk jalurnya di awal-awal kita melewati jalur rumah-rumah warga dengan kemiringan jalur yang belum terlalu vertikal. Kemudian kita memasuki area perkebunan warga yang cukup landai, yang kemudian kita dikasih jalur yang lumayan cukup menanjak sampai ke pos 1 ini. Ya lumayan lah untuk pemanasan. Oke kalau gitu, ikutin terus. Mantap. Dari pos 1 kami kembali melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pos 2. Jalur yang harus kami lewati kali ini tidak banyak perubahan. Dari mulai pijakan hingga kondisi vegetasi semuanya tampak sama seperti jalur yang kami lewati menuju pos 1 tadi. Namun kali ini tingkat kemiringannya tidak terlalu tinggi dan jaraknya pun tidak terlalu jauh. Bisa dibilang jalur dari pos 1 menuju pos 2 ini merupakan jalur dengan jarak yang paling dekat di jalur pendakian ini. Kita udah lewat pos 2 ya. Pos 2 nya di belakang, seperti biasa saya dialognya di depan setelah pos 2, karena di pos 2 ramai banget dan berisik. Estimasi dari pos 1 ke pos 2 itu di 15 menitan. Jaraknya sekitar 600 meter dengan jalur yang sedikit menurun intensitas tanjakannya jika dibandingkan dengan trek dari base camp untuk pos 1 tadi. Pos 1 ke pos 2 ini lebih ringan. Oke. Sekarang kita ada istirahat. Kita langsung lanjut sama Arif, saya berdua langsung lanjut ke pos 3. Edan. Ini karirnya kemana ini? Gak ada, dibawa sampai pos 3. Dibawain sama Mang siapa tadi? Mang siapa? Saya siapa kenalan? Ayo. Parain. Parah udah ditolongin mas. Ayo, dibawain sama Mang siapa tadi? Abangmu siapa? Mang Iam ya? Iya. Bilang apa? Bilang apa? Buat kakak Iam makasih banyak. Wah. Dari pos 2 kami kembali melanjutkan perjalanan menuju ke pos selanjutnya yaitu pos 3. Jalur yang harus kami lewati untuk menuju pos 3 ini tidak banyak perubahan yang berarti. Semuanya tampak sama seperti jalur yang telah kami lewati sebelum-sebelumnya. Namun kali ini kami harus menempuh jarak yang beberapa kali lipat lebih panjang daripada jarak dari pos 1 menuju pos 2 tadi yang terkesan lebih pendek. Yaps, jalur menuju pos 3 ini tidak sependek jalur dari pos 1 menuju pos 2 tadi. Kali ini jalurnya jauh lebih panjang dan tingkat keterjalan serta kemiringan dari jalurnya pun sedikit lebih meningkat, walaupun peningkatannya belum terlalu signifikan.
Oke teman-teman, sekarang kita sampai di pos 3. Untuk estimasinya dari pos 2 ke pos 3 ini di 1 jam perjalanan. Untuk jaraknya di 1,8 km kurang lebih. Untuk treknya sendiri, jika dibandingkan dengan trek sebelumnya dari pos 1 ke pos 2, dari pos 2 ke pos 3 ini jauh lebih panjang teman-teman. Dan untuk kemiringannya juga sedikit lebih bertambah. Dan sekarang kita mau istirahat agak lama kayaknya di pos 3 ini. Lagi pada makan sambil nunggu rombongan yang ada di belakang. Mantap. Ini tim kita nih. Wih, tim pro. Angkat beban. Tim angkat beban. Sugante tara tuang. Nggak nama tuang. Parwa gini kan nuang sangu. Padahal mah mandor kuat. Oke kalau gitu kita istirahat bentar sambil nunggu rombongan yang ada di belakang. Oke, mantap. Setelah beristirahat panjang di pos 3, kami pun kembali bergegas untuk menuju ke pos selanjutnya, yaitu pos Lawang Seketeng. Perlu diingat bahwa pos Lawang Seketeng ini bukanlah pos 4, melainkan hanya pos bayangan saja. Yap, sebelum sampai pos 4, terlebih dahulu kami harus sampai di pos bayangan ini. Jalur yang harus kami tempuh untuk menuju pos bayangan ini mulai menunjukkan perbedaan, bukan dari pijakannya, bukan pula dari vegetasinya. Kondisi pijakan serta kondisi vegetasinya belum menunjukkan perubahan sedikit pun. Kondisi pijakannya masih berupa tanah berakar dan vegetasinya masih berupa vegetasi hutan yang rapat. Namun perubahannya mulai terasa dari segi kemiringan serta keterjalan jalurnya yang mulai meningkat secara signifikan. Kali ini jalurnya mulai terasa lebih terjal dan kemiringannya pun lebih tinggi jika dibandingkan dengan jalur-jalur sebelumnya. Sekarang kita lanjut menuju ke pos 4 dari pos bayangan ya. Tadi kita sempat istirahat lama banget karena kejebak hujan selama kurang lebih 1,5 jam di pos bayangan. Kita neduh, kita gak maksain buat lanjut karena malas, walaupun sebenarnya kita bawa jas hujan. Untuk jalurnya masih sama kayak jalur dari pos 3 menuju pos bayangan tadi, nggak ada perubahan sama sekali. Dari mulai kemiringan, keterjalan sampai kesulitannya nggak ada yang berubah. Oke kalau gitu, ikutin terus. Sekarang kita menuju ke pos 4. Mantap. Setelah beristirahat panjang karena terjebak hujan di pos bayangan Lawang Seketeng, kami pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4. Jalur yang harus kami lewati tidak ada perubahan yang signifikan dari segi apapun. Semuanya terasa sama seperti jalur dari pos 3 menuju pos bayangan tadi. Mulai dari kondisi vegetasi, kondisi pijakan, keterjalan serta kemiringan jalurnya tampak sama. Akar-akar yang menjalar masih terus kami temui di sepanjang perjalanan, dan jalur terjal pun masih setia mengiringi langkah kami yang sedikit demi sedikit mulai terasa berat karena stamina kami yang mulai terkuras. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di pos 4. Seperti biasa saya mencari tempat yang agak enak, agak sepi buat istirahat, soalnya di tiap pos Gunung Gede ini penuh banget, penuh sesak terus berisik juga. Untuk estimasi dari pos bayangan sampai ke pos 4 ini kurang lebih di 23 menitan. Jaraknya di 800 meter teman-teman. Untuk jalurnya nggak ada yang berubah, semuanya masih sama kayak trek dari pos 3 ke pos 4. Sama-sama nanjak, sama-sama terjal, sama-sama sulit, sama-sama bikin ngap teman-teman. Kayak gitu. Sementara kalau misalkan kita hitung total dari pos 3 sampai ke pos 4 tanpa menghitung pos bayangan, itu kurang lebih jaraknya di 2,5 km. Untuk estimasi waktunya di 1 jam 27 menitan teman-teman. Kalau kita hitung total ya dari pos 3 sampai ke pos 4 tanpa menghitung pos bayangan yang tadi saya neduh pas kehujanan. Kayak gitu. Sekarang dari pos 4 kita tinggal langsung menuju ke pos 5 Surya Kencana teman-teman. Nanti kita camp di Surya Kencana Barat di dekat shelter emergency dan dekat mata air
juga dekat ke jalur menuju ke puncak, jalur summit menuju ke puncak gede kayak gitu. Oke, ikutin terus, mantap. Dari pos 4 kami kembali melanjutkan perjalanan menuju ke pos terakhir sekaligus pos di mana kami akan berkemah malam ini, yaitu pos 5 Alun-Alun Surya Kencana. Jalur yang harus kami lewati di awal menuju pos 5 ini mulai berubah dari segi pijakan, di mana kali ini pijakannya mulai ditaburi bebatuan dan mulai bercampur dengan pasir. Sementara untuk tingkat keterjalan dan kemiringannya, di awal ini kami masih harus melewati tanjakan yang terjal dengan kemiringan yang masih tinggi. Hingga akhirnya kami sampai di ujung tanjakan dan kami mulai memasuki jalur landai dengan pijakan berupa batuan yang terlihat tersusun rapi, yang sekaligus menjadi penanda bahwa pos 5 Alun-Alun Surya Kencana sudah tidak jauh lagi. Ya teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung penderitaan. Kita sekarang sudah memasuki jalur yang landai. Dan ini tandanya bentar lagi kita bakalan sampai ke pos 5 Alun-Alun Surya Kencana Timur. Tapi kita ngakamnya di Surya Kencana Barat. Berarti dari timur kita harus jalan lagi ke barat, tapi gak masalah soalnya surga itu landai full. Oh gitu. Gaya Anda. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah teman-teman, kita udah sampai di Alun-Alun Surya Kencana Timur atau pos 5. Untuk estimasinya dari pos 4 sampai ke pos 5 ini di 1,2 km jaraknya. Estimasi waktunya di 30 menitan teman-teman kurang lebih. Pada saat sini Kabut. Tadi mah cerah. cerahnya, datang orang kabutnya. Anjing. Jadi ngacam di mana? Oh, di itu. Jadi kita ngacampnya di Alun-Alun Surya Kencana Barat teman-teman, di dekat mata air, di dekat shelter emergency juga, dan dekat juga ke jalur summit menuju puncak gede. Jadi strategis lah, insya Allah tempat yang kita nanti. Pasukannya udah pada nyantai di sini. Rombongan yang masih di belakang. Oke kalau gitu, ikutin terus ya. Sekarang saya mau istirahat sebentar di sini di pos 5 sambil menikmati suasana surken. Mantap. Anjing. Halo guys. Mesin tempur. Waduh, pokoknya kata-kata hari ini kata-katain. Anjing. Kata-kata hari ini kata-katain. Goblok. Kata-kata hari ini mesin tempur. Ya, kata-kata hari ini. Lebih baik terjebak hujan. Hari ini kabut begitu tebal sehingga batas jarak pandang antara kita hanya sebatas teman. Wow, Kumaha ketua. kayak Mel, pemasum kata-kata. Anjing pemasum. Pemasum. Oke teman-teman, sekarang kita mau menuju ke Surya Kencana Barat, menuju ke tenda kita yang udah dibangun sama porter duluan. Gak tahu sih berapa lama waktu yang akan saya butuhkan sekarang untuk sampai ke Surya Kencana Barat dari Surya Kencana Timur. Mantap. Pas kesini langsung kebuka padahal dari tadi kabut. Juara dan Dari Surya Kencana Timur kami harus masih berjalan menuju tenda kami yang berada di Surya Kencana Barat. Tapi tenang, dari Surya Kencana Timur menuju ke barat ini kami tidak akan menemui jalur terjal dan menanjak sama sekali. Karena kini kami hanya perlu menyusuri area lapang yang luas dan sepenuhnya landai. Selain itu pemandangan di area Surya Kencana ini sangat indah sehingga langkah kami pun tidak terasa berat seperti di perjalanan sebelumnya. Pijakan kami kali ini berupa kerikil dan pasir dengan rerumputan hijau dan tumbuhan edelweiss yang tumbuh di sekeliling sebagai hiasannya.
itu tanda kita teman-teman. Dekat sama shelter area Seraya di sana. Sama tak itu shelter area. Yang kerucut itu shelter area. Tanda kita di sana. Tuh, yang orange itu. Ya teman-teman, sekarang kita udah sampai di tenda kita. Tuh, tenda kita udah berjejer kayak gitu. Karena memang tenda ini dibawa lebih dulu pas subuh oleh porter. Dan untuk estimasi dari Surken Timur sampai ke Surken Barat ini, walaupun Surken Barat masih ke sana lagi, masih dikit lagi di sana Surken Baratnya, tapi ya hitung aja di sini Surken Barat. Estimasi dari Surken Timur dan sampai ke Barat ini di 25 menit, di 30 menitan, jaraknya di 1,4 km. Oke, dan mungkin sekarang saya mau beres-beres dulu, masuk ke tenda. Tendanya udah siap, jadi saya nggak perlu repot-repot masang tenda. Tinggal masuk aja, beres-beres barang pribadi, bisa istirahat bentar sambil nunggu aktivitas selanjutnya mau ngapain kayak gitu. Oke, ikutin terus, mantap. Mengajaran ke meresan naon betul datang teh di budakan, iya mau diberesan tinggal aneh. Hujan mas. Juara. Teman-teman, sekarang saya sedang berada di musola yang berada di Surya Kencana. Buat kalian yang belum tahu bahwa di Surya Kencana ini sekarang ada musola dua ya. Satu khusus buat perempuan, yang satu lagi khusus buat laki-laki. Jadi laki-laki dan perempuan itu sholatnya dipisah teman-teman, jadi satu. Mantap sih, kemajuannya mantap, tinggal ada toilet aja. Ya udah kalau gitu, sekarang mungkin kita mau balik lagi. Kita baru beres sholat maghrib, yang balik lagi ke tenda di sana agak jauh. Di situ kita lihat ada aktivitas apa di sana. Oke, terus. Teman-teman, sekarang di jam 6 lebih 13 menit kita mau mulai perjalanan summit. Teman-teman yang lain kebanyakan udah ada yang duluan, ini saya belakangan sambil nunggu yang belum jalan di belakang. Dan untuk perjalanannya sendiri, untuk estimasinya ini paling lambat di 45 menitan lah kayaknya bisa. Kalau misalkan cepet di 30 menit juga bisa nyampe kayaknya. Ya mudah-mudahan bisa cepet aja, mudah-mudahan ya. Nggak ada halangan, nggak ada rintangan apapun, semoga lancar sampai puncak. Oke, kalau gitu ikutin terus, mantap. Patokannya si shelter itu ya. Kalau udah nemu shelter itu, terus warung ini kita masuk ke jalur yang ini untuk menuju ke puncak. Mantap. Sekitar pukul setengah 7 pagi kami memulai perjalanan summit kami dari Surya Kencana Barat menuju ke puncak Gunung Gede. Jarak dari Surya Kencana Barat sampai ke puncak Gunung Gede ini tidak terlalu jauh. Akan tetapi jalur yang harus dilewatinya tidak bisa diremehkan juga. Di awal-awal jalurnya memang belum terasa berat, masih berupa jalur yang tingkat kemiringannya belum terlalu tinggi, bahkan cenderung masih santai. Pijakannya berupa bebatuan yang tampak tersusun dengan rapi. Namun semakin kami berjalan ke atas, secara perlahan tingkat keterjalan serta tingkat kemiringan dari jalurnya mulai meningkat secara bersamaan dan mampu membuat nafas serta langkah kami terasa berat. Sementara untuk vegetasinya di jalur summit ini didominasi oleh tumbuhan cantigi yang lumayan rapat.
banget. Tuh, dari sini sampai ke sono penuh. Gila. Alhamdulillah teman-teman, kita udah sampai di puncak Gunung Gede dan suasananya emang ramai banget. Ya, mohon maaf, kayaknya gak bakalan banyak foto juga karena kondisinya juga kabut. Tadi sempat cerah pas pertama kali saya datang ke sini, tapi beberapa menit berselang itu langsung kabut teman-teman. Dan untuk estimasinya dari Surken sampai ke sini itu di 45 menitan dengan jarak 1 km kurang lebih. Dan sekarang kita lagi foto-foto dulu bentar di sini sambil promosi produk ini yang saya pakai sekarang, Credifox. Habis itu mungkin langsung turun ke Surken, lanjut ada acara sharing session sama pembagian door prize dari Credifox. Oke, begitu. Ikutin terus. Pendakian Gunung Gede. Teman-teman, berhubung ini kabutnya nggak hilang-hilang, terus waktunya juga mepet, soalnya bakalan ada acara lagi di bawah bersama Credifox, nanti bakalan ada door prize segala macam. Jadi kayaknya saya mau turun sekarang aja, dan mohon maaf kayaknya untuk trek turun menuju ke Surken nggak akan saya record, jadi sampai bertemu di Surken aja. Nanti kita ketemu di Surken lagi, oke? Nah teman-teman, kita udah di Surken lagi. Sekarang kita tinggal menuju ke tenda kita di sebelah sana. Lanjut istirahat sambil nunggu acara-acara berikutnya. Di sana nanti ada acara sharing session sama apa namanya, pembagian door prize teman-teman. Dan untuk estimasi turun itu nggak terlalu lama ya. Tadi kita jalan santai dari puncak sampai ke Surken ini sekitar 15 menitan aja untuk turun. Oke kalau gitu, ikutin terus teman-teman sampai bertemu di tenda karena kita masih di sana. Oke, mantap. Seturunnya dari puncak, pihak Credifox selaku sponsor di pendakian kali ini mengadakan suatu acara semacam kuis untuk para peserta dengan hadiah yang menarik berupa produk-produk dari Credifox seperti jaket, waist bag hingga topi rimba. Dan yang kerennya, semua peserta serta kru yang ikut serta pada pendakian kali ini kebagian hadiahnya tanpa ada yang terlewat satupun. Kemarin habis lebaran dapat THR gak? Ada yang mau THR gak? Kita Tapi ini mah khusus doang ya? Tapi ini khusus ya, yang suka pakai brand dari Credifox bakal dikasih uang 5 juta. 5 juta anjay. Siapa? Si A itu, terus yang tadi tuh satu lagi. Enggak, iya dia pakai ya, Naomi ya. Ya udah ya, berarti berdua orang ya. Oh, 2 orang, silakan ke depan. Pertanyaannya lanjut ya, series apa yang diminati orang-orang? 1, 2, 3, saya. Ayo jawab. Iya. Ini yang cewek. Sedikit lagi. Mana bos? Bisa jadi. Bener apa enggak ya? Bisa jadi. Apa tadi jawabannya? Naomi. Betul. Saya. Peran apa itu? Oh, cocok Pak. Kirim. Nah teman-teman, alhamdulillah kita sekarang sudah berada di penghujung acara ya Kang ya. Betul. Oh ya, kenalin, ini Kang Anwar ya. Kang Anwar dari Credifox ya. Kang Anwar Ya, kalau boleh tahu sebagai apa di Credifox? itu sebagai admin. Admin ya. Jadi ya saya suka ya berkegiatan di outdoornya. Jadi brand outdoor kita itu jadi nggak cuma nama doang untuk menjualkan brand outdoor, tapi kita juga langsung terjun ke lapangan, ya, betul. Kita langsung cobain sendirilah produk kita kayak yang Mas Jana pakai. Kita harus tahu tuh produk kita tuh emang benar-benar bisa menghangatkan badan apa enggak. Jadi si Akang ini adminnya dari Credifox, sekaligus menjadi perwakilan ke acara sekarang Ya, betul. pendakian halal bihalal ya, Betul. bersama Traveling Bogor yang berkolaborasi langsung sama Credifox. Betul. Jadi acara halal bihalal ini sekarang didukung penuh sama Credifox teman-teman. Amin. Tadi juga setelah turun summit ya, sempat bagi-bagi ya. door prize kepada para peserta dan alhamdulillah semuanya kebagian, nggak ada yang nggak kebagian ya. Betul sekali. Harus dapat semua pokoknya mah. Jadi tadi ada semacam pertanyaan yang dibacain sama Teh Ica ya sebagai gestarnya.
kemudian ada beberapa yang dapat memang door prize yang memang bisa dibilang istimewa ya. Istimewa itu. Iya, ada jaket tadi, Ada dua jaket, piece, hidropek gitu kan. hidropek, kemudian waistbag, Westbag, topi rimba, topi itu. rimba juga, dan semuanya kebagian teman-teman. Alhamdulillah, nggak ada satupun peserta yang nggak kebagian door prize dari Credifox. Alhamdulillah. Jadi saya ucapkan Alhamdulillah, terima semuanya kasih kebagian. untuk semua kru dari Traveling Bogor, terutama buat Credifox yang menjadi sponsor dalam pendakian kali ini dalam acara Halal Bihalal Gunung Gede bersama Traveling Bogor ya. Terima kasih banyak Credifox. Oke, sama-sama. Buat teman-teman yang mungkin berminat untuk produk-produk yang diproduksi sama Credifox, bisa kepoin aja langsung sosial medianya, nanti Betul. saya sertakan di bawah untuk Instagram sama TikTok ya berarti. Betul, siap. Iya, mantap. Oke, kalau gitu teman-teman, cukup sekian untuk pendakian halal bihalal kita kali ini menuju ke Gunung Gede bersama Traveling Bogor dan Credifox. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk semua kru yang bertugas, untuk Credifox juga terima kasih banyak atas door prize-nya, sangat Sama-sama. istimewa sekali. Saya Alhamdulillah. sangat senang, saya sangat berbahagia dan merasa terhormat sekali bisa diajak ikut serta ke dalam acara halal bihalal pendakian Gunung Gede Pangrango kali ini. Oke, kalau gitu saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua juga yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat untuk kalian semua. Dan buat kalian yang baru bergabung, apabila kalian suka dengan konten-konten seperti ini, silahkan diklik dulu aja tombol subscribe-nya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini nantinya. Dan akhir kata dari saya seperti biasa, jangan pernah menyerah ketika kau lelah, jangan pernah mengeluh seterjal apapun jalanan yang kau tempuh, karena sesungguhnya di balik semua perjuanganmu yang keras ada keindahan yang sudah menunggumu di atas. Salam sejahtera, salam rimba, Zana Kelana.